Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Igi. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya siang ini, Pak? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah. Maksud dari pertemuan kita hari ini, Pak Igi, adalah untuk melakukan percakapan pra-observasi kelas. Ya, jadi sebelumnya saya sudah hubungi Bapak kemarin ya. Ya, betul. Ya, untuk bagaimana untuk persiapan Bapak untuk diobservasi pembelajaran di kelas, dan Bapak juga sudah mengirim perangkat ajarnya, Pak ya? Ya, saya. betul. Oh ya, jadi saya sudah terima perangkat ajar atau modul ajar yang Bapak susun ya, dan saya sudah lakukan juga perbaikan. Ya, oke. Pada kesempatan kali ini terima kasih banyak ini Pak Egi sudah meluangkan waktu Ya, untuk kita sama-sama mengadakan percakapan pra observasi kelas. Untuk observasi kita kali ini apa ini tujuan pembelajaran yang akan Bapak capai nantinya? Oke, tujuan pelajaran yang saya akan lakukan yang pertama itu materi mengenai Islam di Indonesia. Jadi poin pertama bahwa nanti peserta didik itu mampu memahami proses masuknya agama dan berislam di Indonesia. Oh ya. Selain itu, peserta didik juga mampu menganalisis mengenai penyebaran Islam di Indonesia. Oh ya, oke. Ya, berarti yang untuk mata pelajaran sejarah ya ini Ya, Pak Egi. Ini sebelumnya Pak, ini untuk kelas berapa ya Pak? Untuk nanti kelas 10 Oh, 5. kelas 10 5. Jadi nanti yang kelas observasi terpilih nanti di kelas 10 5. Betul. Oh iya, baik Pak Egi, ya pasti nih Pak Egi sudah memikirkan kira-kira area pengembangan apa yang ingin Pak Egi capai dalam proses pembelajaran nantinya. Mungkin bisa Pak Egi jelaskan. Untuk area pengembangan untuk peserta didik, yang pertama saya ingin mengembangkan mengenai nilai disiplin. Oh iya. Ketika seorang guru masuk, mereka sudah menyiapkan yang pertama persiapan untuk pembelajaran. Setelah itu berdoa, dan juga saya juga dalam mengembangkan dalam manajemen peserta didik. Yang pertama ada tingkat sosial, di mana nanti mereka bisa melakukan sosialisasi, bekerja sama. Nah, itu. Nah, yang paling utama adalah di mana peserta didik harus bertanggung jawab atas mereka nanti apa yang mereka lakukan dalam pembelajaran tersebut. Oh ya, berarti ini terkait dengan pembelajaran sosial emosional ya Pak? Ya, betul. Ya, berarti nanti Bapak mungkin mau mengembangkan pengendalian diri dari siswa, kemudian manajemen dirinya. Betul. Ya, yang saya dengar tadi juga Bapak ingin mengembangkan terkait bagaimana keterampilan sosialnya. Iya. Ya, berarti bagaimana sih gambaran Bapak nanti kondisi PBM yang Bapak harapkan nanti yang akan terlaksana di kelas terkait ini keterampilan sosialnya? Keterampilan sosial. Ini Bapak menggunakan diskusi kelompok ya atau gimana? Ya. Jadi keterampilan di kelas itu karena saya menggunakan metode diskusi, tentu yang paling saya nilai adalah di mana mereka harus cakap dalam berkomunikasi. Oh iya. Jadi semua nanti terampil dalam, bukan hanya pada satu siswa saja yang akan berperan, tapi harapannya untuk semua bisa bekerja sama. Ya, berarti semua siswa bisa aktif ya, bisa aktif. ikuti bekerja sama. Oke. Ya, luar biasa. Mungkin masih ada area pengembangan yang Bapak capai dari selain seperti tadi untuk disiplin positif, kemudian terkait kompetensi sosial emosionalnya. Untuk pembelajarannya sendiri, apakah mungkin ada yang Bapak ingin capai lebih jauh lagi? Seperti bagaimana teknik pembelajarannya atau apa Pak? Kalau dari saya sendiri, yang paling saya tekankan adalah di mana peserta didik itu untuk mengembangkan diri harus memiliki namanya kesadaran diri, semangat untuk belajar. Adapun strategi yang saya lakukan dalam kelas nantinya itu yang pertama untuk materi bisa terrealisasi ke peserta didik. Jadi saya akan menampilkan beberapa gambar mengenai materi tersebut. Setelah itu saya juga menampilkan video-video, dan juga siswa yang memiliki internet bisa share materi di internet agar lebih luas wawasan dalam mendapatkan materi dan dengan mudah. Oh ya, berarti ini seperti Bapak berarti salah satunya Bapak menerapkan juga ada pengembangan di pembelajaran diferensiasi Pak ya? Betul, diferensiasi. Situ ada konten. Ya, oke. Dan juga nanti endingnya nanti mendapatkan sebuah hasil berupa produk.
Oh, produk. Ya, harapan Bapak nanti kan ini ada pengembangan diferensiasi konten dan produknya. Kira-kira produk yang sudah Bapak rancang di perangkat ajar atau modul ajarnya seperti apa ini? Produk yang Bapak harapkan ke dari anak-anak? Dalam produk yang saya sudah rancang bahwa nanti mereka saksi pilihan. Ya. Di mana pilihan itu yang pertama ada infografis dan juga ada poster, bisa mereka gunakan bebas tergantung mana siswanya nanti senang, karena yang paling utama dalam pembelajaran adalah mereka bisa senang dalam menerima pembelajaran. Oke, wah luar biasa ini Pak Egi. Ya, saya kira ini area pengembangan Bapak sudah luar biasa sekali. Kalau bisa saya konfirmasi kembali Pak Egi ya. Berarti Bapak ingin mengembangkan bagaimana penerapan disiplin positif seperti yang Bapak sampaikan tadi, bahwa kebiasaan-kebiasaan positif itu selalu dikedepankan dalam pembelajaran. Ya, kemudian ada pengembangan kompetensi sosial emosional siswa. Ya, saya lihat tadi yang paling kelihatan Bapak ingin mengembangkannya yaitu dari keterampilan sosialnya, bekerja sama secara kelompoknya Pak ya. Ya, kemudian untuk pembelajaran diferensiasi, Bapak ingin mengembangkan pembelajaran yang diferensiasi konten dan diferensiasi produk. Ini menarik Pak Egi. Berbicara strategi nih Pak Egi, kira-kira strategi apa yang sudah Bapak siapkan sehingga area pengembangan yang Bapak hendak capai ini bisa tercapai nantinya di pembelajaran? Dalam strategi, saya akan menggunakan model PJBL dan tentu metode-metode yang saya harapkan dalam kelas itu yang bisa nanti terlaksana, yaitulah ceramah. Nah, tentu kita menyampaikan beberapa poin-poin dalam pembelajaran. Setelah itu baru kita lakukan diskusi. Nah, diskusi ini nanti peserta didik saya akan membagi beberapa kelompok dan pada akhirnya nanti mereka melakukan sesuatu. Ketika nanti sebuah produk berupa poster, nantinya setelah itu nanti mereka presentasi di depan kelas. Setelah itu nanti kelompok lain akan melihat atau bisa menyaksikan dengan hasil presentasi, ataupun kelompok lain bisa juga menanggapi daripada hasil presentasi. Untuk medianya Pak, itu model dan metodenya. Untuk medianya gimana strategi Bapak? Apa sih? Apa mungkin ada media yang Bapak sudah siapkan atau seperti apa? Media yang saya gunakan yang pertama adalah bisa menggunakan internet, laptop, HP, dan juga layar fokus untuk persiapan di kelas. Oh iya, ya untuk seperti tadi kan yang pembelajaran menyenangkan nih Pak Egi. Ya pasti mungkin ada aplikasi atau semacam apa yang Bapak gunakan nanti pada saat pembelajaran untuk mendukung kegiatan ya, ini? Ya betul, itu di akhir pembelajaran saya menggunakan aplikasi menyenangkan berupa kuis, di mana mereka nanti menguji kepahaman mereka pada hari itu, apakah mereka sudah memahami materi, dibuktikan dengan dalam bentuk kuis. Ya, itu aplikasi kuis. Bapak untuk menggunakan aplikasi kuis. Oh ya, oke, luar biasa sekali Pak Egi. Banyak yang saya sudah catat dari apa yang kita percakapkan pada siang hari ini. Ya, mudah-mudahan ini bisa tercapai ya Pak Egi. Rencananya ini kelas berapa tadi Pak? 10.5. 10.5 berarti besok Pak ya? Besok. Ya, besok pelaksanaannya. Mudah-mudahan ini bisa terlaksana dan nanti pastinya kita akan bertemu kembali Pak Egi setelah nanti saya ikut Bapak untuk observasi di kelas. Nah, mohon izin ini Pak Egi, saya akan ikut observasi di dalam kelas Bapak, dan setelahnya kita akan melakukan percakapan kembali untuk melihat bagaimana pelaksanaan dari apa yang sudah Bapak rencanakan. Oke, sukses Pak Egi ya. Makasih banyak Pak Egi atas waktunya ya. Siap, siap. 1, 2, 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar materi terkait halaman menjadi lagi. Doa selesai. Hadir semua ya? Ya Pak. Perhatiannya didengarkan namanya. Saya absen dulu. Adelia Aini Sekar.
Anggun Nurul. Yang sakit kita tentu mendoakan agar cepat diberi kesembuhan ya, dan bisa kembali bergabung sama kalian. Baik, untuk pada kesempatan hari ini, sebelumnya materinya itu masuknya pengaruh Hindu Buddha ya. Tentu sangat berkaitan dengan materi kita pada hari ini, yaitu masuknya agama Islam di Indonesia. Sebelumnya itu saya akan menampilkan sebuah gambar. Nah, saya persilakan kepada tiga. Setelah Anda melihat gambar tersebut, apa yang Anda di pikiran Anda setelah melihat gambar ini? Apa ada komentar? Siapa? Saya butuh 3 orang. Siapa? Masjid. Yang kedua, berdiri. Junior. Tempat sholat. Terakhir. Apa? Hah? Pusat agama. Semua tahu ya, bahwa inilah sebuah bangunan disebut masjid, di mana tempat ibadah sholat bagi umat muslim. Apakah ini pengaruh dari masuknya Islam? Yang melihat jelas siapa? Oke. Ini siapa lagi? Yang lain? Saya butuh di belakang 2 orang. Setelah melihat gambar ini, apa yang ada di pikiran Anda? Berikan komentar. Salaman. Artinya apa? Paruli. Hah? Biasanya terjadi pada hari apa? Kalau bisa jangan pada hari Lebaran saja ya, setiap hari. Betul. Ini salah satu juga bentuk yang kita lihat pada umat muslim setelah melaksanakan sholat Idul Fitri. Adalah contoh salah satu silaturahmi. Untuk apa? Oke. Saya kira jelas ya. Oke, silakan diperhatikan video. Mari langsung saja kita bahas materi mengenai teori masuknya Islam di Indonesia secara ringkas, lugas, dan semoga jelas. Masuknya Islam ke Indonesia itu terdapat beberapa teori yang menyatakan bahwa Islam masuk di Indonesia itu pada abad ke-7. Ini dibuktikan adanya berita dari dinasti Tang dari Cina yang pernah singgah di Sriwijaya, bahwa pada saat singgah di Sriwijaya menemukan perkampungan Islam di daerah Sriwijaya. Kemudian yang ketiga, adanya kesamaan batu nisan Sultan Malik As-Saleh dengan makam yang ditemukan di Kambai, Gujarat. Kesamaan batu nisan inilah yang memperkuat bahwa Islam yang berada di Indonesia itu dibawa oleh para pedagang dari Gujarat, India. Sekilas mengenai awal masuk, bukti, apa tadi? Saluran dan penjelasan dari beberapa teori. Ya. Nah, pada kesempatan ini adapun pencapaian atau tujuan pelajaran kita yang pertama adalah kita akan mengetahui bukti awal masuknya Islam di Indonesia. Selanjutnya beberapa teori menjelaskan mengenai proses masuknya Islam di Indonesia. Terakhir, bagaimana prosesnya atau saluran melalui berbagai bidang tadi. Yang pertama tadi ada apa? Ada kegiatan perdagangan, pendidikan, perkawinan. Ya, semua itu dibekali dengan biasanya penyebaran dengan cara berdakwah. Nah itu. Nah, pada kesempatan ini saya akan membagi kelompok di mana terdiri 5 kelompok ya. Di situ ada kelompok 1 akan bergabung, yang kelompok 2, kelompok 3, 4 dan 5. Nah, selanjutnya setiap kelompok akan membuat, pilih saja ya, mau buat peta konsep, infografis atau poster. Nah, biasanya bagus peta konsep ya agak. Nah, kelompok 1 akan bahas dia mengenai teori Cina. Silakan ditulis, bergabung sama kelompoknya. Kelompok 2, saluran masuknya Islam di Indonesia. Ya, ada apa tadi? 6 ya? 6.
Berikutnya kelompok 3 ada teori Gujarat. Kelompok 4 di sana teori Mekah. Dan terakhir adalah teori Persia. Kalian mau pilih apa? Peta konsep, poster, infografis? Ya, bebas. Jangan pilihnya. Ya mau menempel silakan ya. Buatlah desain sebagus mungkin. Ya, ini. Buat di kertas karton. Silakan dipilih, mau pilih poster, infografis, mau pilih apa? Infografis. Berapa saja? Ya. Yang ada kendala silakan bertanya mengenai. Sudah. Sedikit saja tuh, daftar rumit. Yang penting sudah masuk materi inti. Kalian apa? Teori Mekah berarti masukkan masukkan peta konsep di tengah. Teori Mekah. Habis ini apanya? Pendukungnya. Tokoh pendukung siapa? Bukti-buktinya, penjelasannya. Kalian teori apa? Nah, berarti peta konsepnya di atas teori Persia, terus di bawahnya apa kira-kira? Tokoh pendukung tadi seperti di video ya. Bukti bahwa Islam dari Persia, apa buktinya? Terus penjelasan teori Persia bagaimana mengenai Islam? Selesai. Oke, silakan bekerja, waktunya 10 menit. Teori apa tadi? Teori apa? Teori Cina. Buat peta konsep teori Cina. Apa pemimpinnya? Tadi apa pemimpin tadi di atas video? Ya, tokoh pendukung teori Cina siapa tadi? Ingat ya? Lupa. Yang kedua, bukti bahwa Islam dari Cina. Apa tadi buktinya? Itu jadikan. Misalkan sini peta konsep teori Cina, ingat ya. Nah, di sini tokonya siapa Cina? Tapi namanya tadi. Terus di sini apa penjelasan Islam mengenai teori Cina tadi? Berarti Islam masuk Indonesia berasal dari dibawa oleh para perantau Cina Muslim. Selesai. Oke, untuk itu kelompok 3 saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadi Pratiwi. Saya Hasil Wale. Berdirinya kami di sini menjelaskan tentang teori Gujarat.
Berikut saya akan menjelaskan tentang teori Gujarat. Pertama-tama kita akan mengetahui tentang siapa tokoh pencetusnya. Tokoh pencetus teori Gujarat adalah G.P. Snaple, Singok Horgrens, G.P. Mokweta. Dan pada teori Gujarat dijelaskan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad 13 Masehi. Sekian presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk kelompok 4, perwakilan 3 orang. Baik, mohon perhatiannya semua. Pecah gelas, pecah kaca. Setelah dengar harap balas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin menjelaskan tentang jalur-jalur penyebaran Islam di Indonesia. Sebelum kami menjelaskan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Muhammad Renal. Saya Muhammad Fajar. Saya Kaila Kayana Salsabila. Baik, langsung saja kita pada membahas yaitu jalur-jalur penyebaran Islam di Indonesia. Yang pertama itu ada perdagangan. Para pedagang menjalin kontak melalui perdagangan atau menjual sesuatu kepada para adipati sehingga terjadi kontak. Dari kontak tersebut mereka saling menukar informasi, yaitu informasi Islam untuk mereka. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya itu Kaila. Oke, yang keempat ada tasawuf. Yang terakhir ada kesenian. Agama Islam juga disebarkan melalui kesenian. Kesenian yang telah berkembang sebelumnya tidak musnah tetapi diperkaya dengan seni Islam atau disebut dengan akulturasi. Contohnya itu ada wayang, gamelan, dan gending. Baik, itulah hasil presentasi dari kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dengan itu saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap kelompok sudah melakukan presentasi dan hasilnya sangat memuaskan. Kita beri tepuk tangan untuk semua kelompok. Setelah kita mendengarkan materi mengenai masuk Islam Indonesia, saya beri kesempatan kepada para peserta yang akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Siapa? Saya ke Nadia, silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Malika Azhara Imran ingin menyimpulkan materi hari ini. Kesimpulan dari materi hari ini adalah Islam masuk di Indonesia diperkirakan pada abad ke-7, dibawa oleh pedagang dari India, Persia, Cina, dan juga Arab. Selanjutnya Islam berkembang di Indonesia diperkirakan itu pada abad ke-13 Masehi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Beri aplaus untuk kesimpulan. Sekiranya itu kesimpulan mengenai pembelajaran kita hari ini. Semoga kita bisa memahami dan menyimak dengan baik. Selanjutnya, pada sesi terakhir, untuk mengetahui kemampuan semua, maka silakan HP-nya di scan. Sudah. Suaranya. Sama-sama. Jadi kursi. Nah, kan bergabung. Di atas ada Julian Dwi ya. Yang di bawah jangan kalah ya, cepat mengejar ketinggalan. Ya.
mengenai materi masuknya Islam di Indonesia. Tentu pada hari ini bisa menjadi itu bahan evaluasi untuk kita semua. Pada intinya Anda semua bisa memberikan kesan yang terbaik. Mungkin dari ada pendapat mengenai hasil kita hari ini? Ya, bagaimana? Yang 21 siapa tadi? Julian, apa pendapatnya? Hari ini seru. Juara 2 tadi siapa? Apa pendapatnya mengenai materi hari ini? Mudah dipahami, bagus. Oke, mudah dipahami. Yang terakhir, yang ketiga. Yang ketiga siapa tadi? Oke, apa? Hah? Menarik sekali. Oke, itulah yang hari ini tentu kita terus, karena sesuai dengan materinya. Sejarah adalah tentu pelajaran yang menarik, unik, dan tentunya hanya sekali. Dan untuk itu saya tutup, akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Egi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah, baik. Baik, Pak Egi. Saya kira mungkin Bapak sudah bisa mengetahui tujuan dari pertemuan kita hari ini, yaitu kita ingin melakukan percakapan pasca observasi kelas yang sudah Bapak lakukan tadi. Bagaimana perasaannya, Pak, setelah di observasi kelas tadi? Ya, salah satu bentuk pengembangan seorang peserta, seorang pendidik, tentu ini sangat termotivasi agar bisa lebih berkembang. Tapi Bapak enggak tegang tadi ya? Enggak. Ya, saya lihat Bapak enjoy tadi. Baik, Pak Egi, untuk hari ini kita tadi pertemuannya untuk refleksi dalam hal ini untuk pasca observasi setelah observasi kelas. Baik, mungkin Bapak bisa mengungkapkan kepada saya untuk bagaimana refleksi Bapak setelah melakukan praktik pembelajaran di kelas. Silakan mungkin Pak, mungkin Bapak bisa mengungkapkan dulu apa nih Pak Egi yang menurut Bapak sudah baik dalam hal pelaksanaan dari area pengembangan yang Bapak sudah rencanakan dari pertemuan awal kita kemarin. Nah, silakan Pak Egi. Oke, untuk melihat dari refleksi yang saya lakukan pada hari ini itu saya kira sangat baik. Tentu ini dari respon kepada siswa-siswi. Nah, apa yang saya lakukan dalam penerapan model yang saya lakukan dengan metode, tentu mereka ini metode diskusi berkelompok ini yang sangat memiliki peran, di mana mereka harus berkolaborasi, bagaimana mereka harus kerjasama, motivasi ini sudah terjadi pada hari ini dan itu sangat mereka antusias sekali. Nah, apalagi dalam akhir refleksi saya memberikan sebuah aplikasi kuisis. Nah, tentu mereka ini sangat menyenangkan dalam menyelesaikan. Jadi kita bisa mengetahui tingkat kepemahaman mereka sampai di mana dan itu mereka sangat senang. Oke Pak Egi. Ya, ini area pengembangan yang ingin Bapak kembangkan kemarin sesuai juga yang saya catat Pak Egi ya. Bapak kemarin ingin mengembangkan bagaimana budaya positifnya. Ya, kemudian Bapak ingin mengembangkan terkait kompetensi sosial emosionalnya, terutama yang Bapak sangat garis bawahi adalah kompetensi sosial bekerja samanya ya. Ya, kemudian pembelajaran diferensiasinya, kalau saya mencatat ini kemarin Bapak ingin mengembangkan diferensiasi konten dan produk. Ya, ini dari area pengembangan yang Bapak sudah rencanakan ini, ya seperti apa yang memang Bapak lihat, oh ini sudah tercapai loh kemarin. Diferensi konten dan juga gambar seperti audiovisual itu sangat mendukung. Namun dalam setiap pelaksanaan tentu ada kelemahan dan itu menjadi PR saya untuk sebagai kedepannya untuk mengembangkan. Di mana tadi saya katakan bahwa aplikasi ke sini tentu yang menjadi kendala adalah di mana setiap siswa itu ada sebagian seseorang yang tidak
terkonek dengan aplikasi tersebut. Nah, ini yang menjadi PR saya agar kedepannya tuh bisa bagaimana siswa bisa terkoneksi semuanya dalam kelas. Oh ya, berarti terkait kemarin Bapak mengembangkan ada salah satu media yang akan Bapak menjadikan media dalam pembelajaran, terutama evaluasi menggunakan aplikasi Quizizz. Ini terlaksana Pak ya, Terlaksana. tetapi mungkin itu ada perlu perbaikan-perbaikan atau pengembangan Betul sebelumnya. sekali. Nah, nih Pak Egy, kalau saya memberikan rating ini Pak, untuk 1 berarti masih sangat kurang. Ya. Kalau kita beri nilai 10 berarti itu ya sudah luar biasa. Kira-kira tampilan Bapak kemarin dari rencana area pengembangan yang ingin Bapak kembangkan, kira-kira Bapak adanya di posisi mana ini? Antara rentang 1 sampai 10. Kalau menurut saya itu sampai di rentang 9. Wah, luar biasa Pak Egy. Memang ya, saya lihat kemarin, saya juga ikut observasi Bapak di kelas. Saya lihat suasana pembelajaran Bapak kemarin sangat menyenangkan, siswa antusias, terutama Bapak mengembangkan wilayah kompetensi sosial emosional, dalam hal ini kerjasama anak-anak, saling menghargai dan berpendapat di kelompoknya memang sangat kelihatan Pak Egy. Bahkan di menit terakhir itu bahkan mereka ingin menambah terus materi sementara materi sudah habis. Ini luar biasa itu yang ini. salah satu yang paling kita sebagai seorang guru pendidik itu yang paling kita senang ketika siswa juga senang, maka kita pendidik juga pasti akan sangat bahagia sekali. Kemarin kelihatan Pak ya, Ya, sudah betul. berbunyi untuk berpanjang untuk berpulang. Ya. Siswa Bapak tidak sadar kalau sudah berpanjang. Betul sekali. Ya, ini luar biasa ini. Berarti memang mereka pembelajaran kemarin sangat menyenangkan. Ya, ini terkait yang area yang Bapak perlu kembangkan lagi. Ya kan tadi saya kalau tidak salah ini tadi saya menangkap dari Bapak bahwa masih ada dari area-area pengembangan yang Bapak rencanakan, ternyata masih ada yang butuh perlu dikembangkan lebih lanjut seperti tadi terkait evaluasinya ya, karena Bapak menggunakan Quizizz kemarin. Ya, kira-kira hal-hal apa yang Bapak kembangkan ini nantinya setelah Bapak refleksi ini, oh ternyata seperti ini kemarin. Bagaimana strateginya ini? Atau dalam hal ini rencana tindak lanjut seperti apa supaya pembelajaran kemarin sudah bagus, Bapak sendiri sudah menilai pakai rating 9. Ya, tetapi masih ada yang kayaknya Bapak masih bisa mengeksplor lagi kemampuan Bapak untuk bisa lebih berkembang lagi, atau dalam hal ini lebih maksimal lagi pembelajarannya. Seperti apa nih Pak Egy strateginya? Kalau saya rasa kemarin sekira sudah maksimal. Tentu kita memiliki juga cadangan bagi siswa yang tidak terkoneksi, dan harapannya sih semua bisa terkoneksi. Namun yang siswa yang tidak bisa atau tidak memiliki paket data, ya, yang pertama mungkin sebagai pendidik harus berkorban menyiapkan paket untuk siswanya. Luar biasa ini Pak gurunya mau belikan bagi-bagi paket data gratis Pak ya? Bagi-bagi tidak dulu kita yang bisa kita gunakan. Mungkin teman yang mungkin ada, karena kan salah satu yang poin pertama adalah kerjasamanya. Ini Pak Egy, apa rencana tindak lanjutnya untuk supaya pembelajarannya lebih baik lagi ke depan? Ini sudah baik, tapi betul, kita inginkan lebih baik lagi karena masih ada, ternyata tadi dari refleksi Bapak masih ada yang perlu Bapak eksplor lagi dari diri Bapak. Untuk saat ini saya akan merancang lagi LKPD yang mungkin berkaitan dengan kehidupan kita saat ini, di mana ada beberapa aplikasi yang sangat viral dan kebetulan juga itu digemari sebagian besar siswa. Mungkin saya nanti mengarahkan dalam pembuatan pengeditan media-media seperti ada Canva, atau lagi viral saat ini bisa kita bermain pembelajaran dengan menggunakan TikTok. TikTok. Nah, ini yang menjadi viral di siswa, apalagi sebagian besar lah, bukan cuma siswa, bahkan gurunya juga dengan TikTok. Sehingga ini menjadi pemikiran saya ke depannya, saya bisa mengarahkan TikTok ini salah satu media pembelajaran yang sangat menarik. Berarti siswa bukan karena ini belajar sejarah masa lalu Pak ya, betul. Tetapi bagaimana Bapak untuk membawa mengajarkan mata pelajaran sejarah ini memang semenarik mungkin ke anak-anak, dan ya ini bisa mengeksplor potensi-potensi yang ada pada siswa. Nah, apalagi teknologi zaman ini ya harus seimbangkan dengan kehidupan kita. Wah luar biasa ini rencana tindak lanjut Bapak. Betul. Apalagi kan saya kemarin lihatnya pada saat Bapak diferensiasi produk, wah luar biasa sekali kreativitas anak-anak Pak Egy ya. Saya lihat produk-produknya luar biasa, kemudian
sangat bagus. Mungkin meskipun ini masih secara manual kemarin Pak ya. Ya, betul. Ya, atau mungkin Bapak punya rencana tindak lanjut terkait produknya karena kemarin kan masih dibuat manual. Ya. Ya, gimana nih? Karena Bapak tadi sudah menyinggung untuk penggunaan teknologi ke depannya. Ya, rencananya diskusi kemarin manual dalam kelas, selanjutnya mungkin dari tugas proyek mereka akan mengeksplor dalam aplikasi tadi, Oh, apakah iya, iya. dalam mereka aplikasi dalam bentuk TikTok maupun di YouTube. Oh, Ini akan iya. jadi dilihat untuk semua atau bahkan seluruh dunia. Inilah karya dari peserta didik khususnya di SMA 4 Kenari. Oh ya, berarti ini diferensiasi produknya akan Ya. lebih beragam lagi Pak ya. Betul sekali. Oh ya, bah, luar biasa ini Pak Egi. Ini nih Pak Egi, kira-kira untuk rencana tindak lanjut Bapak ini kapan nih Bapak mau realisasi? Dan ini posisi kita semester genap, sudah minggu terakhir pertemuan Pak ya. Ya. Nah, kira-kira kapan nih Bapak bisa implementasikan untuk rencana tindak lanjutnya ini? Mungkin kita masuk pada saat ajaran baru. Kita akan memberikan lagi beberapa media menyenangkan untuk peserta didik. Oh ya, oke. Mudah-mudahan ini apa yang Bapak sudah rencanakan untuk rencana tindak lanjut dari hasil pengamatan kelas kemarin ya, bisa terlaksana. Harapannya dari apa yang Bapak masih ingin kembangkan ini bisa terwujud ya Pak Egi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sejarah. Ya, oke. Terima kasih Pak Egi ini atas sama-sama. kesempatannya. Sukses selalu Pak Egi. Mudah-mudahan untuk kita bisa pertemuan kembali untuk melakukan observasi-observasi yang pada waktu dan tema mungkin yang berbeda. Ya, oke. Terima kasih Pak Egi. Sama-sama. Oke.